Banyak yang komen dan minta saya untuk bahas cara menambah view untuk YouTube Shorts. Dan ini juga sebetulnya udah cukup lama, udah cukup sering. Nah, jadi hari ini saya akan bahas 9 hack agar video short teman-teman bisa dapat banyak view. Rata-rata pada prinsipnya apa yang saya akan jelaskan di video ini itu simple dan cukup mudah untuk diikuti. Jadi habis nonton video ini, teman-teman bisa langsung praktek. Cuma 9 hack ini berhubungan satu sama lain. Kalau teman-teman cuma nerapin 1-2 hack saja, itu hasilnya nggak akan maksimal. Jadi supaya hasilnya bisa lebih maksimal, harus diterapkan saat kalian bikin video short. Nggak harus semuanya, tapi sebagian besar aja. Oke, langsung aja ke hack yang pertama, yaitu strong opening. Strong opening itu adalah opening yang cukup kuat dan menarik. Jadi dalam 3-5 detik pertama itu videonya harus benar-benar menarik. Karena kalau enggak, viewer itu kebanyakan nonton video short itu di short feed. Jadi mereka itu nonton sambil scroll. Kalau misalkan dari pertamanya nggak menarik dan nggak bisa menangkap perhatian mereka akan langsung scroll ke video selanjutnya. Dan ini sama kayak TikTok juga ya. Nah, opening yang menarik itu bisa apa aja ya? Bisa sesuatu yang menarik secara visual, atau bisa sesuatu yang menarik secara verbal, atau gabungan dari keduanya. Nah, ini tergantung dari jenis video yang kalian bikin juga, karena setiap audiens itu bisa berbeda-beda kesukaannya. Nah, teman-teman bisa memulai dengan statement yang kuat, apalagi kalau bisa menantang asumsi para viewer, itu mereka biasanya panas ya, jadi pingin tahu dan mereka akan harusnya nonton. Teman-teman pun juga bisa memulai dengan melontarkan masalah. Ini kalau untuk video tutorial ya, atau video informasi, kita bisa melontarkan dulu masalah yang memang biasanya dihadapi oleh viewer. Atau bisa juga untuk langsung straight to the point. Jadi kalau videonya tentang A misalnya, ya kita langsung aja bilang kalau kita mau ngejelasin A. Nah, dan tips yang bisa sangat berguna karena setiap jenis audiens itu untuk setiap topik bisa berbeda-beda ya kelakuannya. Nah, yang saya sangat sarankan adalah mengkonsumsi banyak video dari channel-channel lain. Teman-teman nonton video-video short dari channel-channel lain yang udah lebih sukses. Nah, coba nonton gimana mereka itu membuka videonya. Coba lihat openingnya untuk video yang memang view-nya banyak itu seperti apa. Jadi dengan nonton banyak video short dari channel-channel lain itu bukan untuk dijiplak mentah-mentah, tapi kita lihat patternnya. Nah, dengan banyak mengkonsumsi, lama-lama juga kita bakal ngeh, dan nantinya kita akan lebih tahu seperti apa yang sebetulnya diinginkan oleh target audience. Nah, jadi setiap bikin video short, luangkan lebih banyak waktu untuk bikin opening yang benar-benar menarik. Karena kalau pertamanya udah menarik, kemungkinan besar si viewernya itu akan terus melanjutkan nonton. Ibaratnya mereka itu udah kecantol dari awal. Nah, tapi untuk benar-benar bisa bikin opening yang menarik ini, harus diawali dengan hack yang kedua, yaitu dengan menulis judul yang memang bisa bikin viewer pengen nonton video kita. Tentunya untuk bisa menulis judul yang menarik, harus diawali dengan ide yang cukup bagus. Ide yang cukup bagus itu tentunya harus cocok dengan target audience, itu pertama. Dan kedua, ide tersebut harus memiliki wow factor. Dan ini juga penting untuk diketahui kalau YouTube Shorts itu nggak cuma tampil di short feed, tapi juga bisa tampil di beranda, di bagian rekomendasi video, dan juga di halaman penelusuran. Apalagi kalau teman-teman channelnya itu juga suka bikin video durasi panjang, viewer channel kalian yang suka nonton video durasi panjang itu bisa jadi nemuin video short kalian itu di beranda atau mungkin di bagian rekomendasi video. Nah, kalau tampil di 3 tempat tersebut, tentunya mereka harus baca judulnya dulu. Kalau judulnya memang menarik, baru mereka akan ngeklik untuk nonton. Tapi memang kalau untuk YouTube Shorts, view terbesarnya itu biasanya datang dari short feed. Ada banyak cara dalam mencari ide menarik, tapi salah satu yang tercepat adalah dengan menggunakan ChatGPT. Kita tinggal ketik aja alias minta ide konten YouTube Shorts yang sesuai dengan channel kita, dan ChatGPT akan memberikan beberapa ide dasar yang bisa kita kembangkan agar menjadi lebih menarik. Tentunya kita bisa minta ide untuk topik apa saja ke ChatGPT. Dan karena YouTube Short itu pada dasarnya mirip TikTok, jadi kita bisa menggunakan kata TikTok saat meminta ide. Nah, video yang memiliki jam tayang tinggi atau pertambahan jam tayangnya cukup cepat, video tersebut akan lebih sering direkomendasikan kepada penonton oleh algoritma YouTube. Tentunya kepada penonton yang memang dianggap oleh algoritma YouTube bakal menyukai video tersebut. Nah, salah satu triknya supaya jam tayang video short itu cepat bertambah adalah dengan bikin video loop. Jadi bagian akhir video itu terasa nyambung dengan bagian pertama. Kalau loopnya benar-benar mulus atau sambungannya benar-benar mulus, itu yang nonton nggak akan kerasa kalau mereka itu udah balik lagi nonton bagian awal. Jadi si viewer itu berpikir kalau videonya belum beres, nanti setelah beberapa detik, setelah balik lagi ke awal video, itu mereka baru sadar kalau videonya itu sudah ngulang. Nah, itu kan jadinya bisa jadi tambahan beberapa detik. Nah, kalau banyak penonton yang terus ngulang, maka pertambahan jam tayangnya akan lebih cepat. Nah, ini teman-teman coba lihat dulu contohnya. YouTube Short itu tidak hanya bisa dimonetisasi iklan, tapi bisa juga dimonetisasi super thanks. Dan yang paling saya suka,
kita bisa pakai background musik berhak cipta tanpa terkena klaim hak cipta. YouTube Short itu tidak hanya bisa dimonetisasi iklan, tapi bisa juga dimonetisasi super thanks. Dan yang paling saya suka, kita bisa pakai background musik berhak cipta tanpa terkena klaim hak cipta. Nah, saat bikin video short itu nggak harus selalu ngelakuin trik ini, tapi coba pikirin dulu, coba rencanakan dulu, kalau memang bisa di loop akan lebih bagus. Untuk bisa bikin video loop itu kita harus syuting bagian terakhirnya dulu, terus baru ke bagian pertama. Tapi kita harus syutingnya itu dalam satu shot, jadi sekali jadi ya. Nah, video yang tadi saya tunjukin pun juga sama seperti itu. Oke, saya akan play supaya kalian bisa lihat. Dan yang paling saya suka, kita bisa pakai background musik berhak cipta tanpa terkena klaim hak cipta. YouTube Short itu tidak hanya bisa dimonetisasi iklan, tapi bisa juga dimonetisasi super thanks. Nah, untuk bisa jadi video loop, saya akan potong di bagian sini. Karena ini adalah bagian terakhirnya dan ini adalah bagian yang pertama. Saya akan split. Nah, setelah itu tinggal kita tuker aja posisinya. Nah, tapi kalau bikin video loop, supaya triknya ini benar-benar bekerja, si viewer yang nonton itu harus nonton sampai habis dulu. Karena kalau nggak nonton sampai habis, ya percuma juga ya, retensinya juga bakal kecil. Nah, dan hack selanjutnya, yaitu hack yang keempat, hack ini akan lebih membantu supaya viewer itu mau nonton sampai habis. Dan hack ini saya sebut no fluff, no filler. Jadi di awal video itu nggak perlu say hi, nggak perlu halo guys, nggak perlu. Terus nggak perlu minta subscribe, nggak perlu minta like. Jadi intinya nggak ada bagian-bagian yang boring, nggak ada bagian-bagian filler. Jadi semuanya itu benar-benar penting. Karena video short itu durasinya pendek. Dan nggak perlu juga video short itu dipenuh-penuhin sampai 1 menit ya. Kalau memang videonya cukup disampaikan dalam 20 detik, ya udah cukup 20 detik aja. Nggak perlu dipanjang-panjangin. Terus saat berbicara di video short itu, gunakan kalimat-kalimat pendek. Nah, jadi teman-teman juga bisa rencanain dulu gimana kalimat yang kita ucapkan itu nggak terlalu banyak kata-kata yang nggak penting dan nggak bertele-tele. Untuk memperbesar lagi kesempatan agar video kita ditonton sampai habis, teman-teman bisa tambahkan hack yang kelima, yaitu storytelling. Supaya si viewer itu benar-benar terhanyut nonton video kita. Walaupun video teman-teman itu bukan video hiburan, tapi misalnya tutorial atau edukasi, teman-teman juga bisa tambahin elemen storytelling, misalnya tambahin sedikit backstory tentang video tersebut atau tentang apa yang ingin disampaikan. Ya, tapi bisa cepet-cepet aja ya, supaya videonya juga nggak terlalu lama. Nah, langkah pertamanya dalam storytelling itu adalah merencanakan dulu awal, tengah, dan akhir dari video. Jadi dengan adanya awal, tengah, dan akhir itu video setidaknya memiliki kejelasan. Walaupun belum tentu rame ya, tapi at least kita punya struktur video yang jelas dulu. Nah, supaya awalnya itu bisa menarik perhatian viewer, di awal video itu kita harus menyebutkan atau menunjukkan yang namanya inciting incident. Inciting incident itu adalah suatu sebab atau kejadian yang biasanya itu merusak suasana ya, atau bisa juga hal yang tak terduga terjadi, atau bisa juga terjadinya masalah yang mengganggu. Nah, dan ini nggak harus sesuatu yang rumit. Contohnya lagi anak-anak duduk sambil minum kopi, tiba-tiba ada serangga yang mengganggu. Nah, itu bisa disebut sebagai inciting incident. Nah, untuk contoh lainnya, misalnya kita lagi enak-enak minum kopi, tiba-tiba ada yang datang nagih hutang. Nah, itu juga bisa disebut inciting incident. Jadi nggak harus yang rumit-rumit, bisa juga hal-hal yang memang berhubungan dengan keseharian hidup kita. Atau masalah-masalah yang umumnya dialami oleh orang lain. Atau kalau kayak anak-anak stand up comedy, biasanya datang dari keresahan kita. Nah, kita bisa gunakan itu sebagai inciting incident. Nah, jadi kalau ada inciting incident, cerita dari video tersebut itu bisa bertransisi ke bagian selanjutnya, yaitu bagian tengah dari video. Nah, dan bagian tengah ini adalah bagian yang biasanya paling panjang durasinya, dan bagian tengah ini harus menjadi bagian yang paling seru. Nah, setelah ceritanya berlanjut, kita harus menunjukkan, menampilkan, atau membicarakan hal-hal yang memang seru. Atau hal-hal yang cukup penting ya kalau untuk video informasi atau tutorial. Nah, dan bagian tengah ini akan terus berlanjut sampai akhirnya mencapai pada klimaks video tersebut. Cuma supaya klimaksnya itu bisa memuaskan viewer, nah bagian tengahnya itu jangan cuma datar-datar aja, tapi harus bisa membangun tensi. Kalau diibaratkan perjalanan, saat kita melalui jalan yang lurus terus kayak di jalan tol, itu rasanya membosankan sampai ngantuk-ngantuk. Tapi kalau jalannya banyak rintangan, entah itu karena jalannya jelek, berkelok-kelok, atau ada tanjakan, maka kita akan lebih fokus dan terjaga. Nah, untuk meningkatkan tensi, selipkan rintangan, resiko, gangguan, atau sekedar interupsi dalam audiovisual video kita.
Dan kalau bisa, coba selipin hal-hal yang bisa bikin penasaran. Nah, terus dibantu juga dengan intonasi dan tempo yang semakin lama itu semakin cepat misalnya. Ya intinya ada dinamiknya ya, nggak datar-datar aja. Terus bisa juga dibantu dengan penambahan background musik dan juga sound effect yang tepat. Nah, hal tersebut bisa membantu untuk meningkatkan tensi. Tentunya untuk setiap jenis video yang dibuat itu bisa beda-beda ya. Dan klimaksnya pun juga bisa berbeda. Klimaksnya itu bisa juga cuma dalam bentuk verbal, contohnya kalau dalam stand up komedi, biasanya disebut punchline. Atau bisa juga menampilkan hal-hal yang lebih visual. Ya jadi tergantung juga dari video yang kita bikin. Nah untuk bagian awal video itu cukup 3-5 detik aja. Untuk bagian tengah ya mungkin bisa sekitar 5-10 detik. Ya ini tergantung juga videonya ya. Dan untuk bagian akhirnya cukup 1-2 detik atau mungkin 3 detik. Atau bisa aja setelah mencapai klimaks itu videonya langsung ngelup lagi ke bagian pertama. Nah untuk hack yang ke-6, hack ini adalah hack yang paling penting adalah menyentuh emosi viewer. Menyentuh emosi ini bukan berarti harus bikin viewer nangis ya, bukan berarti harus bikin viewer terharu, tapi bisa emosi apa aja, bisa tertawa terbahak-bahak, bisa emosi ketakutan, dan bahkan juga bisa emosi yang negatif ya, misalnya marah-marah. Tapi saya sangat menyarankan jangan sampai emosinya itu jadi negatif, jadi marah-marah. Tapi harus emosi yang positif, karena kalau emosinya positif dan bisa tersampaikan sama viewer, kemungkinan besar viewer tersebut akan merasa puas setelah nonton video kita. Kalau memang mereka merasa puas, mereka mungkin akan ngasih like, mereka juga bisa ngasih komen dan bahkan share video kalian tanpa harus disuruh-suruh. Bahkan juga mereka bisa subscribe ya. Nah kalau engagementnya bagus, interaksinya bagus dan positif, hal tersebut akan dicatat oleh algoritma YouTube dan video kalian akan lebih sering lagi direkomendasikan. Taktik yang bisa dilakukan untuk memicu emosi penonton yang paling simpel dan sudah terbukti ampuh adalah dengan menggunakan humor. Bahkan dalam bahasan serius pun, kita bisa menyelipkan jokes atau lelucon yang relate dengan audiens kita. Taktik kedua adalah dengan memanfaatkan ketakutan. Dan ini bukan berarti kita tambahkan adegan horor, kecuali videonya memang video horor. Tapi bisa rasa takut apa saja yang sekiranya dirasakan oleh target audiens kita. Contohnya rasa takut ditinggalin pacar, takut ditertawakan orang lain, FOMO alias fear of missing out, atau rasa takut disambar geledek. Memberikan kejutan kepada viewer pun bisa digunakan sebagai taktik. Contohnya dengan menyebutkan fakta menarik yang tidak diketahui banyak orang, atau fakta yang menantang asumsi kebanyakan orang bisa menjadi sesuatu yang mengejutkan. Taktik lainnya adalah dengan menggunakan pop culture sebagai referensi. Pop culture ini bisa berupa musik, film, fashion, karya seni, buku, dan bahkan karakter dalam sebuah cerita yang memang melekat di hati banyak orang, terutama anak muda. Nah, kita bisa mengkaitkan pop culture di video kita, dan hal ini bisa membuat penonton merasa lebih relate dan connect sama kita. Kesedihan, empati, cinta, dan perhatian pun bisa digunakan sebagai taktik. Kalau kita lihat di sosmed atau di televisi banyak hal yang nggak terlalu penting tapi bisa viral, itu karena emosinya bisa tersampaikan kepada penonton. Walaupun mungkin cuma sekedar gimmick. Untuk hack yang ketujuh, tambahkan caption atau subtitle. Nah teman-teman pun pastinya sering ngeliat video short yang menampilkan subtitle atau caption. Nah dengan menambahkan caption ini bisa membantu untuk meningkatkan retensi video short kalian. Mungkin nggak harus di semua video pakai caption, tergantung videonya juga. Atau bisa juga captionnya itu hanya di bagian-bagian tertentu saja. Dan untuk bikin caption ini, cara yang paling gampang adalah pakai CapCut. Entah itu CapCut versi HP atau versi PC, karena di CapCut itu udah ada fitur auto caption. Dan hack untuk yang ke-8 adalah efek editing. Gak harus yang rumit-rumit ya, gak harus yang susah-susah. Contohnya efek editing yang sederhana itu seperti crop, zoom in, dan zoom out. Nah, dan itu juga udah cukup ya. Kalau memang teman-teman udah jago ngedit, ya silahkan tambahkan efek-efek yang lain. Tapi pastikan efek-efeknya itu harus jalan dengan cerita yang ada di video atau apa yang dibahas di video. Jadi jangan nambahin efek-efek yang nggak penting. Jangan cuma sekadar karena kita bisa bikin efek tersebut, terus kita paksain untuk ditambahin ke video shorts kita. Jadi cukup tambahin efek-efek yang memang bisa mendukung atau memperkuat cerita dari video yang kalian bikin. Untuk hack yang ke-9 adalah optimasi metadata. Nah jadi jangan malas untuk nulis deskripsi di video shorts, walaupun mungkin nggak dibaca semua orang, tapi dengan memberikan deskripsi yang relevan dengan isi video, hal tersebut juga akan membantu algoritma YouTube untuk mengetahui video kalian itu video tentang apa.
Teman-teman juga bisa coba nambahin hashtag, walaupun mungkin hashtag ini nggak ngejamin video kalian bakal dapat view banyak, tapi setidaknya bisa membantu video kita untuk mendapatkan sedikit lebih banyak exposure. Ya minimal kalau ada penonton yang masuk ke halaman hashtag tersebut, ada kemungkinan mereka lihat video teman-teman. Kalau memang judulnya menarik, itu kemungkinan besar mereka akan ngeklik untuk nonton. Melakukan optimasi metadata bisa memperbesar peluang video short kita untuk direkomendasikan kepada penonton yang bakal menyukainya, termasuk peluang untuk tampil di halaman penelusuran dan bagian rekomendasi video. Tapi perlu dicatat, performa video short kita, terutama retensi, jam tayang, dan engagement, sangat mempengaruhi seberapa sering video short kita akan direkomendasikan oleh algoritma YouTube.